Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week. Dan tetapi di Product of the Week hari ini berbeda dan spesial karena kita akan mengulas Product of the Week hari ini bersama Denka Estok, yaitu Estok Flex Series. Dan juga kita di sini kehadiran narasumber kita dan juga professional reviewer yang akan mengulas produk Denka hari ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kali ini. Jadi hari ini yang seperti tadi Mbak Zinda sudah sampaikan, Product of the Week kali ini cukup spesial karena kita kehadiran profesional reviewernya ini dari PDW Arsitek. Dan di sini kita sudah kehadiran Bu Erlin Damayanti yang biasa dikenal oleh Bapak Ibu atau teman-teman sekalian adalah Bu Linda. Selamat siang Bu Linda. Siang Pak. Oke. Iya, Bu Linda. Selamat siang Bu Linda. Yang semua. Nanti Bu Linda yang akan membantu kita mereview produk dari Denka, dan di sini juga kita kehadiran representatif dari Denka. Di sini kita kehadiran Pak Zuri Ananda. Selamat siang Pak Zuri. Siang Pak Bayu. Ya, nah di sini kita akan ngobrol bareng dengan Pak Zuhri, gitu ya, akan mewakili Denka dan juga akan dibantu oleh Bu Linda untuk menjadi professional reviewer yang akan banyak nih menanggapi pemaparan dari Pak Zuhri nanti. Oke, mungkin langsung saja kita mulai acara ini dengan Pak Zuhri mungkin boleh memperkenalkan diri dan juga boleh share ke Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di sini mengenai Denka dan juga e-stop flex-nya Pak. Silakan Pak Zuhri. Oke, terima kasih Pak Bayu dan Katalog Pro dan juga Bu Linda atas waktunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu-Ibu semua di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di acara Product of the Week siang ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Zuri Ananda Dewantara, biasa dipanggil Zuri. Saya sebagai National Sales Manager di perusahaan PT Hisan Trading Indonesia atau Denka Group. Sekarang saya akan lanjut ke next-nya ya. Sebelum mulai ke presentasi, saya mau coba kasih gambaran sedikit kepada Bapak dan Ibu mengenai background dari company kami. PT Hisan Trading Indonesia mempunyai mother of company namanya Denka, Bapak Ibu. Nah, Denka ini Denka ini adalah perusahaan Jepang dan sudah berdiri sejak tahun 1915. Denka ini ada beberapa divisi. Divisi pertama adalah elastomer dan performance plastik yang memproduksi beberapa chemical plastik. Kemudian ada divisi infrastructure and inorganic material, divisi electronic and innovative product, dan divisi yang terakhir adalah life science and environment product. Nah, kebetulan untuk di Indonesia, divisi yang masuk dari Denka Jepang Indonesia adalah divisi yang nomor 2 Bapak Ibu, divisi infrastructure and inorganic material, terutama lebih ke infrastrukturnya. Jadi kita lebih masuk ke segmen infrastructure atau ke construction-nya. Gitu. Ini gambaran factory kami atau pabrik kami yang ada di Jepang. Kita punya plan namanya Omi Plan. Omi Plan itu kenapa dia disebut Omi Plan? Karena Omi itu ada suatu nama daerah di Jepang. Jadi Omi itu kayak kota, kayak mungkin kota Bontang, kota Samarinda, atau Cepu gitu, yang di dalam kotanya itu sendiri, itu yang mendominasi adalah pabrik Denka, dan mostly hampir seluruh karyawannya adalah karyawan Denka semua di sana. Makanya disebutnya Omi Plan. Di dalam plan sendiri, hydroponiknya ada namanya stone line, rotary kiln, electric furnace, dan juga di sana kita memproduksi semen dan spesial semen aditif untuk infrastruktur. Gitu. Ini our global network kami, atau yang bisa saya sampaikan adalah cabang-cabang dari pabrik Denka yang ada di luar dari Jepang. Kita ada di US, kemudian ada di UK juga, di Eropa, ada di Jerman juga ada, dan terutama kita terpusat di Asia. Di Asia kita ada di India, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, South Korea, dan pusatnya untuk di Asia ini selain di Jepang adalah kita ada pabrik yang cukup besar di Malaysia sebagai pusat dari pabrik di Asia Tenggara. Namanya DCSM atau Denka Construction Solution Malaysia. Ini kantor kami, Bapak Ibu. Kantor kami ada di 18 Office Park di TB Simatupang di lantai 15. Silakan nanti jika ada yang mau ingin berkunjung atau meeting atau diskusi, bisa di kantor kami juga. Wah, ini cukup dekat dengan PDW ya, Bu Linda. Sebelah kan ya. Pabrik paling dekat berarti di Malaysia ya Pak ya? Kalau pusatnya di Malaysia, pabrik yang besarnya. Paling dekat, iya. Tapi kita juga ada pabrik di sini. Sorry, ini technical center-nya. Nah, pabrik kita di sini, Bapak Ibu. Kita punya pabrik di Citarang, Cibinong, Bogor. Jadi untuk material-material yang
seperti powder-powder, growthing, waterproofing, gitu-gitu beberapa kita kerjakan di sini. Gitu. Sorry, sebelum saya masuk ke waterproofing, saya mau sampaikan lagi, tidak ada di slide sih. Jadi hari ini kita topiknya diskusi soal waterproofing, tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah PT Ihsan Trading Indonesia atau brandnya mungkin yang Bapak Ibu lebih kenal Estop atau Denka, itu selain waterproofing kita juga ada material growthing, kita juga ada material repair, kemudian material flooring seperti epoxy itu juga kita juga punya, tetapi untuk hari ini kita spesifik hanya membahas satu segmen dan satu jenis produk, yaitu polyurethane waterproofing. Dan langsung masuk. Pertama, apa sih waterproofing itu? Sebentar. Waterproofing itu seperti yang kita semua ketahui adalah cara atau usaha untuk bagaimana caranya kita bisa significantly improve atau kita bisa secara signifikan merubah impermeability dari substrat atau dari konkrit tersebut. Impermeability itu maksudnya, jadi konkrit itu atau substrat itu sebagaimana yang kita ketahui mempunyai kemampuan untuk mengalirkan fluida atau larutan atau liquid yang ada di dalam batuan atau konkrit tersebut. Itu namanya permeability ya. Nah, gimana caranya di waterproofing itu kita berusaha untuk membuat sifat permeability dari substrat itu hilang atau menjadi impermeable. Bahasanya seperti itu. Intinya sebenarnya garis besar adalah supaya nggak bocor. Gitu. Yeah. Nah, waterproofing itu ada beberapa jenis. Pertama, integration waterproofing. Yang kedua, absorption. Nah, yang ketiga adalah layering. Saya mau coba kasih gambaran sedikit waterproofing untuk yang jenis integration. Integration itu maksudnya, contohnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, integral waterproofing. Integral waterproofing yang biasa kita aplikasikan untuk di basement atau untuk pada saat kita ngecor, yang dimana waterproofing ini proses aplikasinya adalah kita mencampurkan liquid atau powder dari material waterproofing ini ke dalam cor-coran atau ke dalam konkrit tersebut. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sering dengar namanya adalah integral waterproofing. Karena prosesnya menggunakan jenisnya integration. Itu jenis waterproofingnya. Nah, yang kedua, jenisnya adalah absorption. Absorb atau menyerap. Nah, jenis waterproofing absorption ini adalah, di sini kita menggunakan jenis waterproofing yang nantinya akan memberikan efek, yaitu hydrophobic effect. Hydrophobic seperti yang kita ketahui adalah takut sama air ya. Takut sama air, jadi kita berusaha untuk memberikan efek ke konkrit yang udah kita aplikasikan material waterproofing ini menjadi ada efek hidrofobik. Nah, aplikasinya bagaimana? Biasanya kita menggunakan coating atau kita menggunakan spray untuk menimbulkan efek hidrofobik di material konkrit tersebut. Makanya di sini Bapak Ibu bisa lihat dia kayak air di daun talas gitu ya bentuknya. Nah, yang terakhir, kita menggunakan konsep waterproofing namanya layering. Konsep layering ini yang paling sering kita gunakan untuk waterproofing di Indonesia lah yang saya sampaikan ya. Contohnya misalnya waterproofing di kamar mandi untuk toilet di apartemen atau di hotel itu biasanya menggunakan cementitious waterproofing dengan cara dikuas atau dengan cara di roll. Nah, itu dia konsepnya namanya layering waterproofing. Kenapa? Karena dia membuat suatu layer atau lapisan. Material membran konsepnya layering karena dia membuat suatu layering atau lapisan juga. Kemudian waterproofing dengan konsep coating yang kuas itu, kemudian yang spray kayak polyurea. Nah, itu konsepnya adalah layering waterproofing. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang waterproofing key properties ya. Maksudnya adalah di waterproofing itu ada beberapa parameter atau sifat fisik yang sebenarnya benar-benar harus kita consider atau kita pertimbangkan. Main properties-nya adalah, pertama yang harus kita pertimbangkan adalah permeability effect-nya. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, poinnya adalah waterproofing ini bagaimana caranya kita membuat material ini atau substrat ini tadinya dia permeable menjadi impermeable. Nah, makanya kita harus bisa memastikan bahwa permeability effect dari material ini menjadi hilang. Itu main properties yang pertama. Yang kedua adalah physical properties. Physical properties itu seperti yang Bapak Ibu ketahui sifat-sifat fisik ya. Kemudian ada secondary properties yaitu UV resistant. Dia ketahanan terhadap sinar mataharinya. Kemudian chemical resistant, ketahanan terhadap chemicalnya juga. Itu juga salah satu pertimbangan.
kalau memang ternyata nanti di tempat waterproofingnya harus tahan sama chemical-chemical tertentu, UV resistant, suatu pertimbangan kalau ternyata dia harus expose sistem yang terkena sinar matahari secara langsung. Pak Zuhri, mungkin sebelum ke slide selanjutnya, saya mau ada sedikit tanggepin nih Pak. Boleh. Berlin boleh menambahkan gitu. Ini yang mengenai efek ini Pak, yang demand property sama secondary properties itu pada dasarnya waterproofing itu memang harus mempunyai kandungan-kandungan ini nggak sih Pak? Atau memang hanya tergantung sesuai dengan kebutuhan proyeknya atau kebutuhan areanya seperti itu Pak? Nah, kalau untuk permeability effect Pak, itu merupakan suatu keharusan Pak. Karena memang seperti kita sampaikan di awal tadi, waterproofing itu gunanya adalah intinya bagaimana caranya kita ngeblok si fluida ini supaya dia tidak moving. Atau kita harus mematikan kemampuan dari permeability-nya dari substrat itu sendiri Pak. Jadi memang itu suatu keharusan kalau material waterproofing dia harus bisa membuat permeability effect-nya itu menjadi dari permeable menjadi impermeable. Nah, caranya bagaimana? Biasanya dia punya physical properties itu Pak. Itu yang nanti akan ada di slide selanjutnya. Iya, data-data teknisnya ya Pak ya. Ya, benar. Nah, sebelum saya masuk, saya mau sampaikan dulu ke Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi, hari ini itu saya akan menyampaikan presentasi tentang polyurethane waterproofing, tentang material kami jenisnya polyurethane waterproofing. Nah, menurut kami saat ini polyurethane waterproofing itu memang harus benar-benar kami galakan atau kami edukasi ke teman-teman arsitek, teman-teman owner atau teman-teman kontraktor atau aplikator jika ada yang join di sini. Kenapa? Karena kami ya sebagai pabrikan masih melihat bahwa saat ini customer kami itu masih banyak sekali yang menggunakan membrane sebagai waterproofing utama, dan saya rasa dari segi kelebihan dan kekurangannya polyurethane harusnya akan lebih baik dibandingkan dengan membrane dengan teknologi yang semakin maju ini. Makanya di sini saya akan coba untuk memberikan presentasi dengan menggunakan komparasi antara polyurethane dan membrane ya Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba memberikan presentasi dengan menggunakan komparasi itu supaya Bapak dan Ibu ada bayangan. Karena memang saya yakin kalau membrane pasti sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin kalau polyurethane ya dari 50 peserta mungkin ya 25 harusnya belum tahu deh, atau masih sedikit tahunya lah gitu menurut saya ya. Nah, jadi saya mencoba untuk mengedukasi kepada Bapak Ibu di sini, semoga bisa ada bayangan bagaimana material polyurethane itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini tadi yang disampaikan bahwa permeability effect yang tadi disampaikan di awal, bagaimana caranya kita bisa mengurangi kemampuan permeability dari substrate tersebut, substrate atau konkrit. Yang poinnya adalah kita tidak mengizinkan air untuk inject atau masuk melalui substrate dimensionnya. Jadi intinya gimana caranya kita hentikan lah supaya air itu nggak bisa masuk. Caranya adalah kita mengurangi permeability-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada item saya sudah buatkan torch membrane, modified polyurethane dan polyurethane. Polyurethane ada dua jenis material kami, ada modified polyurethane dan pure polyurethane atau polyurethane. Product shape yang pertama, kalau torch membrane dia prefabricated membrane. Maksudnya adalah dia memang sudah membrane-nya udah difabrikasi dari pabriknya. Kemudian kalau modified polyurethane dan polyurethane dia liquid membrane dan secara permeability torch membrane non permeable. Kemudian modified polyurethane dan pure polyurethane dia sama-sama non permeable. Nah, selanjutnya saya mau coba masuk ke physical properties ya. Nah, di physical properties ini ada 3 item yang menurut kami harus benar-benar dipertimbangkan untuk sebuah material waterproofing. Yang pertama adalah crack bridging accommodation, yang kedua elongation, dan yang ketiga adalah tensile strength. Nah, antara crack bridging, antara elongation, dan tensile strength itu semuanya saling berkaitan dan semuanya harusnya linear dan berbanding lurus ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena crack bridging seperti yang di sini kita bisa lihat di penjelasan saya bahwa waterproofing material itu dia harus mempunyai crack bridging. Contohnya ini kayak yang di ini Bapak Ibu, yang digambar ini. Ini kan dia ada crack ini. Terus dia ada warna merah. Nah, warna merah ini adalah maksudnya adalah material waterproofing. Nah, crack bridging itu dia akan membantu untuk mengakomodasi ketika ada crack. Gitu. Jadi kalau ada crack, dia akan membantu mengakomodasi dengan menggunakan crack bridging accommodation-nya mereka. Crack bridging ini akan timbul karena dia mempunyai kemampuan elongasi dan tensile strength. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kayak torch membrane ya. Crack bridging accommodation-nya dia bisa mengakomodasi 1 sampai 1,5 mm gap, modified polyurethane 1 sampai 2 mm gap,
Kemudian pure polyurethane dia bisa mengakomodasi sampai dengan 5 mm gap. Setahu saya normalnya itu maksimum di 2 biasanya. Nah, tapi di sini polyurethane dia bisa akomodasi sampai dengan 5 mm gap. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa lihat elongasi dari material ini dia linear ya. Tos membrane dia 1 sampai 1, elongasinya 150-160%. Modified 1 sampai 2, elongasinya 150 sampai 200. Pure polyurethane dia lebih tinggi elongasinya karena dia crack bridging-nya bisa mengakomodasi sampai dengan 5 mm gap. Begitu juga tensile strength 3 MPa untuk modified dan tos membrane, dan pure polyurethane dia 3,5 MPa. Begitu. Kalau jenis-jenis untuk polyuretan itu sendiri sebenarnya itu ada berapa sih Pak? Kalau untuk waterproofing ya Bu, kalau untuk waterproofing itu sebenarnya ada 3 jenis yang kita punya. Modified polyurethane, pure polyurethane ada 2 jenis, ada single komponen sama dual komponen. Tetapi di sini yang benar-benar kita pasarkan ke market adalah jenis modified dan pure polyurethane yang 2 komponen. Hanya 2 itu saja karena memang secara performance pure polyurethane dia jauh lebih baik dibanding dengan jenis-jenisnya yang lain, polyurethane yang lain. Tapi kalau secara price issue atau secara price wise, modified polyurethane akan lebih bijaksana ya, atau akan lebih akan lebih ekonomis ya untuk teman-teman semua kalau memang ada yang bermasalah terkait dengan price issue gitu. Jadi perbedaan antara modified sama pure itu cuma terletak sama tensilnya aja. Nah, dan elongasi. Kenapa bisa beda elongation sama tensile? Karena memang modified polyurethane ini, saya lupa tadi sampaikan Bu, terima kasih udah ngingetin Bu. Karena modified polyurethane ini materialnya not pure polyurethane, dia bukan polyurethane murni. Modified ini dia adalah campuran antara polyurethane dengan akrilik. Nah, itu karena dia campuran antara polyurethane sama akrilik, sehingga itulah kenapa harganya bisa lebih ekonomis karena ada akrilik materialnya di situ. Nah, kalau pure polyurethane, kenapa dia bisa performanya sebaik itu? Karena dia benar-benar murni pure polyurethane. Seberapa besar pengaruh ya? Ini kan ada perbandingan dari masing-masing resinnya gitu ya, elongasi dengan tensile strength ya. Apakah semakin besar elongasi, tensilnya juga semakin tinggi? Iya. Normalnya seperti itu, begitu. Bu. Elongasi semakin besar, tensile akan semakin tinggi. Karena memang mereka tuh sebenarnya kalau kita ngetes ya Bu, kalau kita ngetes di lab-lab itu, setiap kita dapat angka elongasi, pasti kita dapat angka tensile strength. Karena mereka memang linear dan pengetesannya metodenya sama, gitu. Ya, untuk pengetesannya itu sendiri Pak, kan biasanya kan ada uji tesnya berdasarkan standar reference ya, entah itu dari ASTM atau BS atau IN gitu ya. Terus apakah itu kan masing-masing punya standar yang berbeda-beda, apakah sama sebenarnya isinya? Ada minimum parameter untuk elongasi dan tensilnya untuk acuan setiap waterproofing? ASTM-nya sih biasanya kita pakai ASTM D412 Bu. ASTM-nya ASTM D412. Nah, tapi kalau standar angkanya harus berapa, kayaknya setahu saya harusnya nggak ada Bu. Nggak ada, karena tiap material kan bisa beda-beda jenisnya Bu. Cementitious dia hanya bisa maksimal angkanya sekian, yang cementitious waterproofing. Membrane angkanya sekian, dan polyurethane angkanya sekian. Jadi tidak ada batasannya sih Bu. Tidak ada batasannya. Tapi kalau proyek biasanya memang ada speknya kan, kadang-kadang gitu, elongation-nya harus sekian gitu. Tapi untuk batasan angkanya harus sekian nggak ada sih. Tapi kalau dibatasi mungkin jenisnya mungkin bisa gitu. Tapi kalau secara umumnya nggak ada Bu dia batasannya. Iya. Oke Pak. Silakan Pak. Oke. Lanjut, saya mau coba sampaikan parameter komparasi yang lain ya, sebelum saya masuk ke benar-benar poinnya. Parameter yang lain adalah selain di sini physical properties-nya, crack bridging, elongation, sama tensile strength, di sini saya mau sampaikan parameter lainnya yaitu abrasion resistance sama compressive strength. Compressive strength mungkin Bapak Ibu tahu biasanya itu yang dilihat itu kalau beton-beton ya, kalau kita mau mengukur material grouting atau beton-beton ada compressive strength, tapi ya di sini saya coba untuk tampilkan saja. Seperti material tos membrane, modified polyurethane sama polyurethane base, mereka nggak ada compressive strength-nya ya. Kemudian abrasion resistance-nya, nah di sini kita abrasion resistance menggunakan hardness-nya standarnya SURE A. Hardness-nya menggunakan standar SURE A, dan untuk tos membrane, dia hardness SURE A-nya dia adalah 30, angkanya di 30 ini Bapak Ibu bisa lihat di kursor saya ini 30 itu kira-kira ini kayak plastik gitu ya.
kayak penghapus spidol gitu dah kayaknya nih. Ini masuknya di sini, terus modified polyurethane itu angkanya good dengan SOR E-nya 60, polyurethane base dia kita klasifikasikan good dengan SOR E-nya 60. SOR E 60 di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini setara sama ban. Jadi maksudnya adalah kekerasannya dia itu kalau kita raba atau kalau kita sentuh itu mirip seperti ban lah istilahnya, ban yang seperti ini nih. Nih seperti ini. Jadi kalau membran dia seperti ini kekerasannya setelah aplikasi, kalau si polyurethane dia seperti ban. Kemudian chemical resistant. Benar-benar set ya Pak Zuhri ya. Gimana Pak? Pada saat sudah kering itu benar-benar kuat dan set gitu ya Pak ya. Ya, seperti ya bayangan seperti ban gitu lah. Membran ya Pak. Ya, benar. Nah, kalau chemical resistant, kalau torus membrane, saya harus benar sampaikan bahwa dia chemical resistantnya bad, karena memang dia tidak tidak bisa mengcover untuk chemical resistant. Modified polyurethane desain or ya normal lah. Kalau polyurethane dia better compare with modified polyurethane. UV resistant, torus membrane, no. Kenapa no? Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, di mana-mana kalau kita aplikasi membran sandit, mostly pasti kita harus aplikasi script untuk covernya di atasnya. Kemudian untuk modified polyurethane dan polyurethane base, di sini Bapak Ibu bisa lihat dia yes, jadi dia bisa mengcover atau bisa mengcounter untuk UV resistant. Jadi tidak perlu menggunakan script nanti untuk finish good-nya atau finish material atau finish appearance-nya. Begitu. Saya lanjut ya. Ya, silakan Pak. Terakhir sebelum masuk ke poinnya, di mana aja sih kita bisa aplikasikan material ini? Yang pertama, application tekniknya. Kalau torus membrane, Bapak Ibu udah tahu, kita torching, kita bakar menggunakan gas sama api. Kemudian modified polyurethane sama pure polyurethane kita aplikasikan menggunakan coating, bisa roll, bisa kuas. Kemudian vertical element application, maksudnya di dinding bisa nggak diaplikasi? Membrane bisa diaplikasi di vertical element di dinding, tapi harus pakai script untuk covernya. Modified polyurethane bisa, pure polyurethane bisa diaplikasikan di dinding. Horizontal sama, semuanya juga bisa, tetapi kalau membrane tetap harus pakai script, modified dan pure tidak perlu script. Substrate medianya, maksudnya harus diaplikasikan di mana? Kalau membrane cuma satu, harus diaplikasikan di konkrit saja. Tapi kalau modified dan pure, dia bisa diaplikasikan di konkrit, bisa di metal, bisa di FRP atau di wood atau di kayu. Jadi ya kalau di sini Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu butuh metal yang mau dikasih waterproofing, ya mungkin bisa pakai pilihan modified polyurethane atau pure polyurethane. Kayu bisa pakai pilihan itu. Lokasinya kira-kira di mana ya yang possible untuk diaplikasikan torus membrane? Bisa di rooftop, podium deck untuk membrane, kemudian untuk polyurethane bisa di wall, bisa di fasad, bisa di tile roof, metal roof, atap-atap yang berbahan metal, atap-atap kayu. Kemudian tambahan lagi Bapak Ibu untuk material pure polyurethane kita bisa aplikasikan di exposed parking lot. Jadi kalau Bapak Ibu ada parkiran yang harus diaplikasikan material polyurethane atau butuh material expose, Bapak bisa pakai pure polyurethane. Karena kalau parkiran normalnya pakai epoxy ya. Epoxy itu kan seperti yang kita ketahui tidak bisa diaplikasikan untuk expose. Ya, yellowish. Ya, karena kan yellowish, benar Bu Linda. Jadi memang lebih baik kita aplikasikan material pure polyurethane ini atau polyurea yang Bapak Ibu tahu harganya tapi lebih mahal. Begitu. Tapi berarti akan ada dua fungsi dong ya Pak Zuhri ya, kalau pakai pure polyurethane ini untuk... Ya benar, kalau pakai pure polyurethane buat parkiran ya akan ada dua fungsi, menjadi flooring dan automatically akan sekalian menjadi waterproofing, atau waterproofing automatically akan menjadi flooring. Gitu. Berarti kemampuan di sini dia bisa mampu sebagai flooring juga berarti, dan punya kemampuan sebagai kedap air juga ya? Iya Bu. Nggak beda produk ya? Enggak, tapi nanti gini, kalau untuk di atap atau untuk parkiran kita nanti akan adjust ke thickness-nya supaya dia bisa lebih tebal lagi, karena kan di sana kita harus bisa counter sama abrasive resistant dari si ban-nya itu Bu. Gitu. Jadi supaya kita buat lebih tebal lagi supaya dia tidak bisa lebih kuat lah secara abrasion resistance-nya gitu. Wah, menarik nih. Kayaknya nanti kita perlu ulas lagi ya Bu Linda ya. Iya. Nah, nanti pembahasannya akan ke situ nih. Silakan Pak Zuhri. Sebelum saya masuk ke polyurethane, mungkin Bapak Ibu butuh refreshment lagi tuh. Membran aplikasi itu gimana sih? Ini saya kasih gambaran sedikit aplikasi membran kita. Jadi ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, pertama primer, kemudian nanti dibakar sambil digelar, baru ini hasilnya. Yang nanti habis itu setelah finish ini nanti akan di treat dia.
Itu aplikasi membrannya. Nah, sekarang saya langsung masuk ke poinnya ya, ke material polyurethane waterproofing. Ada dua jenis polyurethane waterproofing yang saya sampaikan hari ini, seperti saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah pure polyurethane murni 2 komponen. Yang kedua adalah modified polyurethane. Ini jenis material waterproofing yang pertama, dia pure polyurethane. Sebentar. Dia pure polyurethane, namanya di kita adalah Estoflex PU980 air system. Dia sistemnya ini ada 3 step ya. Di sini bisa dilihat, yang pertama itu konkret, kemudian primer, Estoflex PU980 primer namanya, kemudian body coat-nya ini Estoflex PU980 AR, dan top coat-nya adalah Estoflex PU-TC. Nah, saya mau coba jelaskan sedikit apa sih fungsinya dari 3 sistem, dari masing-masing sistemnya. Pertama, primer. Seperti Bapak Ibu ketahui lah, primer itu fungsinya apa sih? Primer itu fungsinya sebenarnya untuk bonding. Untuk bonding, kalau di sini case-nya adalah primer fungsinya untuk membuat bonding atau untuk memberikan bonding antara body coat-nya, body coat dari polyurethane ini dengan konkrit. Jadi supaya dia benar-benar bisa nempel atau bisa perfectly stick ya si material ini. Jadi kita gunakan primer untuk proses bonding itu. Kemudian setelah primer kita ada Estoflex PU980 AR atau body coat-nya. Nah, ini sebenarnya adalah main function dari material waterproofing-nya itu sendiri. Jadi material ini benar-benar yang memberikan sokongan atau memberikan support untuk waterproofing-nya itu sendiri, yang di waterproofing pure polyurethane. Kemudian yang terakhir kita ada Estoflex PU-TC. TC itu singkatan dari top coat. Jadi Estoflex polyurethane top coat. Nah, top coat ini fungsinya apa? Fungsinya ini bukan ke waterproofing, tapi fungsinya adalah untuk memberikan support UV resistant. Dan itulah kenapa material ini bisa expose system atau bisa langsung terkena sinar matahari karena dia ada support dari top coat itu sendiri. Ini finishnya nanti bisa dilihat lagi nanti ada gambar yang lebih jelas lagi finishnya seperti apa. Finishnya seperti ini. Jadi kita tidak akan perlu script lagi. Jadi setelah selesai top coat langsung bisa dilewatin, langsung bisa digunakan. Nah, kemudian sectionnya saya akan sedikit jelaskan dari konkret sampai ke top coat. Yang pertama sebenarnya mirip-mirip ya cara aplikasi material coating. Kita ada floor clean up seperti remove lightens. Remove lightens maksudnya adalah kita membersihkan kayak tai-tai semen gitu, misalnya ada gompal-gompal juga atau ada yang nongol-nongol gitu, kita ratakan supaya dia rata, supaya dia smooth. Kemudian cek water content, make sure drainage sistemnya kalau bisa. Dan saya akan mencoba sampaikan bahwa strongly give recommendation supaya beneran bisa sloping, supaya air benar-benar bisa mengalir di atas itu nanti. Kemudian yang terakhir reinforcing fragile zone, ini maksudnya biasanya ini teraplikasi kalau dia konkritnya itu konkrit lama, konkrit bangunan. Kita sering sekali mendapatkan request awalnya sudah aplikasi membrane, kemudian sering bocor, akhirnya harus aplikasi lagi dan diperbaiki dengan menggunakan PU. Nah, itu setelah dicek konkritnya juga ternyata lemah dia. Jadi konkritnya itu karena mungkin berjalannya usia segala macam, akhirnya konkritnya lemah dan itu nggak bisa dipasang langsung ini. Jadi harus ada repair dulu. Makanya di sini saya sampaikan namanya reinforcing fragile zone. Gitu. Ada persyaratannya untuk substrate-nya nggak Pak? Misalnya untuk konkret ya, substrate-nya harus MC berapa gitu? Minimal berapa gitu ya Bu? Minimal standar sih K300 gitu. Terus K250 oke, masih udah masalah. Terus monster kontennya dari si konkretnya itu sendiri, ada persyaratan lain nggak? Ya, saya lupa lagi nyampaikan gitu. Bu Linda ngingetin lagi. Jadi makasih Bu sudah dibantu diingatkan. Jadi ada satu lagi persyaratan sebenarnya yang harus dihitung tadi, harus dicek moisture content. Nah, jadi moisture content dari material ini tuh harus dicek. Moisture itu kan kelembapan. Jadi kelembapan dari konkrit itu harus dicek juga. Minimal kelembapan, maksimal itu adalah 6. Jadi maksimal 6. Jadi harus dicek itu, make sure dia maksimal adalah 6. Kalau sudah di atas 6 dia ya harus di-maintain dulu. Nah, tapi biasanya kelembaban ini terjadi untuk konkrit-konkrit yang dia masih baru. Tapi kalau konkrit-konkrit yang udah senior konkritnya,
yang udah konkret yang lama-lama, yang udah perbaikan itu biasanya nggak perlu dicek itu lagi karena ya tapi boleh aja kalau mau dicek karena itu biasanya sudah termaintain dia moisture kontennya. Tapi kalau yang masih baru-baru ya itu harus benar-benar dicek. Kadang-kadang project itu biasalah project suka ras maunya buru-buru habis ngecor baru beberapa minggu udah bisa dipasang belum? Kita sih mensyaratkan kalau bisa minimal itu 28 hari. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu, konkret itu kan dia setelah 28 hari dia akan stop bereaksi secara kimiawi. Nah, setelah itu ya silakan jika mau aplikasi, tapi kalau di bawah 28 hari ya beneran harus di-maintain itu untuk moisture kontennya. Karena kita pernah kejadian ada yang usil aplikasi material ini kurang dari 28 hari, bahkan baru berapa hari kalau nggak salah, baru 7 atau 10 hari, itu bubble. Bubble kenapa? Karena konkret itu dia masih mengeluarkan panas, Bapak Ibu. Dia masih mengeluarkan panas, masih terus bereaksi secara kimiawi, akhirnya dia panasnya mencoba untuk keluar, dia nggak bisa keluar. Karena ketrap sama si material coating ini, akhirnya timbul bubble. Nah, kalau itu udah berarti gagal aplikasi waterproofing, harus diulang dari awal. Nah, itu jadi untuk material waterproofing jenis layering atau coating ini, substrate preparation adalah yang paling penting sebenarnya. Adalah yang paling penting, reinforcing fragile zone penting, remove lightens penting, make sure sloping atau drainage system penting, moisture content yang dicek itu juga penting. Karena contoh, misalnya kita aplikasi material poliuretan ini, tetapi ke beton yang lemah, itu mau materialnya semahal apapun sampai 5 juta semeter, hancur juga pasti saya yakin. Karena betonnya lemah, betonnya rusak, karena materialnya nempel ke beton. Jadi sebenarnya betonnya dulu harus diperbaikin, betonnya dulu harus diperkuat, habis itu baru kita waterproofing. Berarti yang di gambarnya Pak Zuhri kan ada prepare konkret. Ini proses prepare konkret ini yang sangat penting di awal juga ya. Iya, substrate preparation yang paling penting. Untuk pada saat pengaplikasiannya yang tadi Pak Zuhri sampaikan, ini kan mungkin dari segi value lumayan gitu ya, biar nggak akan sia-sia gitu ya Pak. Ini sih contohnya. Jadi substrate preparation contohnya ini. Jadi ya intinya kayak kita perbaikin, kita gerinda untuk buka pori, kemudian yang ini ada juga corner sealing, ini maksudnya masang chamfer ya. Ini mandatory ya Bapak Ibu, jadi jangan lupa chamfernya harus dipasang, karena chamfer ini kan dia pertemuan antara vertical element sama horizontal element, dan titik pertemuannya itu pasti titik terlemah, dimana itu nanti pasti akan menjadi tempat masuknya air di situ. Kebanyakan bocor terjadi kalau nggak ada chamfer, pasti dari sini bocornya. Mostly ya, kebanyakan begitu. Ini repair crack and damage. Kalau ada retak-retak, diinjeksi dulu, di repair dulu retak-retaknya supaya tidak ada masuk air. Itu yang diinjeksi itu, yang hijau-hijau itu dari Denka juga ya, Pak Zuhri? Iya, kita juga ada. Masih Bapak menggunakan Ibu. Ini waterproofing PU ini, Pak? Atau beda lagi, Pak Zuhri? Oh enggak, ini menggunakan material epoxy injeksi sih ini. Yang ini. Bisa semen juga, tapi ini mostly pakai material epoxy injection untuk retakan. Habis itu baru kita aplikasi primernya. Jadi ini aplikasi primernya, setelah kita bereskan, stepnya ya, setelah kita bereskan, baru kita aplikasi primer. Aplikasi primer itu, setelah kita aplikasi primer, biasanya kita nunggu minimal kira-kira 4 jam. Kemudian setelah aplikasi selama 4 jam, kita tunggu, kita baru masuk ke body coat sistemnya. Body coat-nya seperti ini, body coat-nya Bapak Ibu. Ini seperti ini, kalau primer seperti ini ya, warnanya ya dia clear lah kalau primer. Kemudian kita masuk ke body coat seperti ini. Oh ya, saya mau sampaikan, jadi untuk poliuretan ini warnanya hanya ada 2 jenis ya. Jadi warnanya hanya ada warna grey dan green. Kalau sepengalaman kami sampai dengan saat ini sih customer lebih menyukai warna grey karena ya dilihat lebih cantik, tapi ada juga sih yang suka warna green gitu. Jadi warnanya hanya ada 2 warna, grey dan green, dan mohon maaf karena ini material waterproofing, jadi kami tidak bisa mengedepankan sedikit estetika ya yang bisa warna-warni seperti itu, tetapi kalau boleh saya berpendapat, grey dan green udah cukup cantik kok, dan udah cukup estetik menurut saya. Begitu, untuk sebuah rooftop ya. Untuk ini pencapaian kita tadi kan modified PU dengan pure PU ya, itu 3 dan 3,5 MPa kalau nggak salah ya. Untuk pencapaian sampai ya mutu segitu tuh sampai berapa hari? Maksudnya untuk mencapai ke mutu tersebut? 3,5. 7 hari Bu, 7 hari. 7 hari. Ya, 7 hari. Oke.
Jadi setelah aplikasi primer, kita aplikasi nunggu 4 jam, kita aplikasi body code. Nah, body code ini sebenarnya tergantung thickness, tapi thickness yang standar itu ya dia 1 sampai 1,5 mili. Itu cukup untuk waterproofing. Cukup untuk waterproofing only. Tapi kalau misalnya untuk parkiran ya kita harus tebalkan dari 2,5 sampai 3 mili untuk parkiran. Nah, kalau untuk 1 sampai 1,5 mili kita bisa aplikasi langsung 1 kali atau kita bisa aplikasi 2 kali. Ini sebenarnya tergantung dari kemahiran dari tiap aplikatornya. Ada yang sekali langsung, ada yang 2 kali. Nah, setelah aplikasi body code ke top code itu harus jeda dulu, nunggu minimal 1 hari. Jadi dari aplikasi body code ke top code itu harus nunggu minimal 1 hari. Jadi mungkin Bapak Ibu yang nanti mau aplikasi material ini pada saat musim hujan itu harus consider juga ya, karena paling nggak kira-kira seperti apa yang dipersiapkan, terpal atau seperti apa, karena memang material ini karena dia pure poliuretan, dia pasti akan lebih lama settingnya dibanding modified poliuretan. Jadi minimal 1 hari, kemudian kita aplikasi top coat setelah 1 hari, kita aplikasi top coat yang tadi saya sampaikan fungsinya untuk UV resistant. Nah, setelah aplikasi top coat, kita tunggu lagi sampai 1 hari. Kita tunggu lagi sampai 1 hari, jadi kira-kira ya 3 hari lah ya. 3 hari aplikasinya semua dari awal sampai akhir, dari primer sampai ke top coat. 3 hari itu tapi 7 hari untuk mencapai 3 MPa. Oh itu ini Bu, itu kalau saya tuh nangkapnya maksudnya adalah untuk pengukuran tensile strength-nya Bu. Normalnya 7 hari Bu. Oh. Itu. Tercapai. Ya, Itu kalau standar lab-nya ya Bu. Kemampuan untuk menahan bebannya sampai berapa kilo Pak? Untuk ini. Berapa ton? Yang 980 airnya. Itu untuk beban maksudnya kalau ada gondola gitu ya Bu? Iya. Ya, itu 2 ton, 3 ton kita masih oke Bu. Kemarin ada yang pernah 4 ton juga masih nggak masalah Bu. Sebenarnya bukan ke bebannya sih, tapi lebih ke bannya Bu. Nanti saya mau bannya itu dia kita rekomendasi yang seperti ini Bu. Nah, bannya seperti ini. Yang begini. Rekomendasi. Kita ada satu proyek di Jakarta Utara, dia bannya bukan ban yang seperti ini. Jadi dia bannya kalau mungkin saya sampaikan itu piunya piu mati Bu. Dia warnanya warna merah atau kuning gitu dia. Jadi beneran piu mati. Dia bukan ini piu kan karet ya, tapi dia piunya piu mati. Nah, itu kita pernah coba aplikasi, itu dia ngelukain dia Bu. Tapi kalau ban yang seperti ini cocok banget ini dan ini bisa gitu. Jadi biasanya kadang sebelum aplikasi nanti kita diskusi dengan owner dan konsultan atau arsitek ya. Kira-kira rekomendasi kita seperti ini nanti akan coba disesuaikan dengan vendornya gitu. Biasanya begitu Bu. Tadi soalnya saya kalau mendapat dari kayak gini gambaran seperti ini tuh apakah semakin berat ya beban yang diletakkan di atas ini semakin tebal pula gitu thickness-nya. Tergantung bebannya Bu. Sebenarnya dia bebannya moving atau statis Bu. Dia bebannya bergerak atau diam gitu kan. Kalau bebannya dia bergerak, berarti kan kita beneran harus consider soal bannya, karena kan yang kontak adalah bannya itu sendiri gitu. Tapi kalau dia berat, isinya di atas kompresor, apa macam-macam, dia bebannya statis itu nggak masalah Bu, karena itu kan berarti lebih yang menopang adalah kekuatan strukturnya kan Bu. Berarti apakah benar? Berarti kalau bebannya bergerak, thickness-nya semakin tebal? Bisa jadi. Tapi kalau bebannya cuma gondola, nggak usah terlalu dikhawatirkan selain kita consider sama bannya ya Bu. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, tadi saya sampaikan juga kan tentang thickness ini. Bu Linda bener nih tentang thickness ini, makanya tadi saya sampaikan kalau hanya untuk rooftop biasa ya kita 1 sampai 1,5 mili. Tapi kalau dia mau dipakai buat parkiran, minimal thickness-nya harus 2,5 mili. Kenapa? Karena itu akan ada timbul potensi abrasivitas yang tinggi. Karena ban akan bergerak terus, jadi parkiran terus, dan thickness itu lebih untuk meminimalisir abrasion resistance-nya gitu. Kalau kayaknya nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin ya kalau dilalui damkar juga nggak bisa ya. Damkar Bu. Damkar harusnya bisa-bisa aja Bu, kan bannya juga ban damkar mirip sama ban mobil Bu. Tapi kan dia damkar kan juga kan beratnya kan punya besar berat yang lebih besar dan bergerak gitu mungkin Pak Zuhri. Jadi berarti nggak terlalu bermasalah ya selama no isu sih Bu, selama dia bannya masih bisa kita akomodasi, dan kalau beratnya itu kan lebih larinya ke strukturnya kalau beratnya dia. Kalau gini, kalau udah ada damkar naik ke atas, terus kalau udah ada kita dikasih tahu bahwa ada mobil akan jadi parkiran, pasti kita akan set up minimal 3 mili atau 2,5 mili. Nah itu truk aja bisa Bu, truk aja bisa dan nggak masalah, karena memang dia akan benar-benar murni jadi parkiran dia berarti. Gitu. Satu lagi sih Pak, aplikasi ini apa bisa diletakkan di atas
script. Misalnya yang penting kan tadi Bapak bilangin mutunya minimum ke 300 gitu Ya, ya. ke 250 lah Bu. Script juga kan ada mutu itu gitu ya, mutu segitu. Bisa tetap Bisa Bu, script. Tapi merekat yang penting dengan ini, baik adhesifnya. script kan sama aja betonnya atau konkrit atau substrat kan dia Bu. Dia bisa merekat dengan baik. Yang penting sebenarnya dipastikan aja dulu dia tidak fragile scriptnya itu. Jadi biasanya agregatnya agak lebih halus sih kalau script sih. Bisa kok Bu, bisa. Tetap bisa ya? Bisa, Minimum, bisa. ada minimum scriptnya nggak Pak? 5 cm Bu paling enggak. 5 cm. Berarti Ya. ada wire mesh-nya juga tetap. Ya, 5 cm direkomendasikan begitu. Direkomendasikan begitu. Sering sih kejadian itu, ini yang paling sering kita alamin ya, dia sudah aplikasi membrane, si owner kapok lah, istilahnya owner kapok karena baru sebentar udah bocor dan akhirnya ujung-ujungnya mereka harus bongkar script, mereka harus bongkar membrannya semua dan akhirnya harus di aplikasi lagi dan itu biasanya ada juga yang aplikasinya langsung di atas scriptnya Bu. Tapi kita harus cek dulu scriptnya. Scriptnya masih cukup oke atau tidak. Kalau scriptnya cukup oke dan kita lihat scriptnya masih tidak perlu banyak repair segala macam dan dia masih kuat ya kita aplikasi di atas script itu. Jadi kita ya minimal 5 cm lah Bu paling enggak. Oke. Saya lanjut ya Bu ya. Silakan Pak Zuhri. Nah, sekarang kita masuk ke 88 Estoflex Pure 880 system. Nah, yang tadi di awal itu pure polyuretan atau polyuretan murni. Nah, sekarang ini Pure 980, ini Pure 880 system atau ini yang kita sebut sebagai modified polyuretan. Secara performance beda apa enggak? Pasti beda karena ini modified polyuretan. Jadi dia bukan polyuretan murni karena ada campuran akriliknya di dalam polyuretannya. Tapi secara sistem sama. Di sini ada konkrit, di sini ada primer, namanya Estoflex Pure 880 primer. Di sini body coat Pure 880. Di sini Estoflex PUTC. Kelebihannya apa sih material ini kalau dibandingkan dengan 980 primer? Yang pertama, pasti sudah pada paham, kelebihannya adalah price issue. Itu yang mendasari terlahirnya material ini. Karena adanya price issue, yang pertama. Jadi material ini secara price lebih kompetitif compare with pure polyuretan. Yang kedua, material ini bisa lebih DIY. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pakai tukang yang ahli banget sebenarnya. Kalau misalnya cuma hanya mengerjakan di rumah-rumah gitu yang luasnya cuma ya 10 meter, 15 meter, itu cuma training sebentar atau cuma lihat video harusnya bisa karena mengerjakannya lebih mirip-mirip seperti kayak ngecat cat biasa lah. Gitu. Dan yang terakhir, material ini juga cocok sekali buat musim hujan. Karena tadi yang sempat disinggung oleh Bu Linda di awal tentang moisture. Kalau Pure 980 AR, karena dia materialnya murni polyuretan base, dia agak manja sedikit lah ya tentang kelembapan. Tapi kalau material ini karena dia sudah ada campuran akriliknya, atau dia bisa sampaikan bahwa ini water base ya, jadi dia bisa counter kalau ada isu terkait dengan kelembapan. Seperti itu, cara aplikasinya mirip-mirip. Pertama kita full clean up, remove lighters, mirip seperti yang di awal. Kemudian kita primer. Primernya beda ya dengan primer yang material tadi pure polyuretan. Di sini kita menggunakan primernya water base. Kemudian kita aplikasi body coat-nya hanya satu komponen. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aplikasi sendiri juga untuk di rumah misalnya. Thickness-nya normal 1 sampai 1,5 mili. Sorry ini saya nulis harusnya 880. Kemudian PU top coat sama, ini fungsinya ini top coat-nya juga sama. Top coat dari material yang tadi dipakai di 980 dipakai juga di sini, fungsinya untuk cover atau untuk counter dari UV-nya itu sendiri. Secara aplikasi materialnya step-nya hampir sama atau mirip, tapi yang beda hanya komponen materialnya saja kecuali top coat-nya untuk material ini. Gitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya disuruh menyarankan kepada Bapak dan Ibu, dan saya akan benar-benar strongly give recommendation pakai tetap yang Pure 980 AR karena beneran beda banget. Itu saya pernah aplikasi, sudah aplikasi aja ketika kita harus gerinda, itu kerasnya setengah mati untuk pure polyuretan itu kalau kita gerinda atau kalau kita angkat dia materialnya. Tapi kalau ini dia bisa ya lebih mudah lah kita angkat. Jadi poinnya adalah itu menggambarkan bahwa material yang pure polyuretan itu yang awal ini dia benar-benar sangat membonding banget materialnya.
Jadi benar-benar bisa ngeblok kalau ada potensi kebocoran atau leakage ya dari atas. Nah, intinya kita untuk poliuretan hanya memasarkan 2 jenis, 980 AR untuk pure poliuretan dan 880 sistem untuk modified poliuretan. Tetapi di sini saya mau coba menawarkan jenis 880 lagi sendiri, tapi dia jenisnya adalah namanya standalone system. Maksudnya adalah primernya pakai material itu sendiri, body coat-nya pakai material itu sendiri, top coat-nya juga pakai material itu sendiri. Bisa apa enggak? Jawabannya bisa, dan sudah sering diaplikasikan. Secara price issue, ini jauh lebih murah lagi dibandingkan dengan yang 880 sistem tadi. Nah, siapa sih yang sering aplikasikan material ini? Biasanya orang-orang untuk rumah-rumahnya dia sendiri, atau mungkin rumah-rumah atasan, biasanya begitu. Jadi pakai material ini saja gitu. Jadi body coat-nya pakai 880, primernya 880, body coat-nya 880, top coat-nya pun 880 juga. Jadi ya nggak ribet lah. Jadi intinya hanya coating aja. Dan ini gampang banget lah aplikasinya. Cuma hanya yang penting Bapak Ibu bisa ngecat aja, itu udah bisa. Jadi cocok untuk ini ya Pak Zuhri ya, untuk mungkin Bapak Ibu yang bekerja di owner, di developer, ini bisa untuk direkomendasikan ya Pak? Ya, untuk rumah-rumah yang butuhnya hanya sedikit-sedikit ini bisa lah. Gitu. Kalau 880 sistem ini atau ini itu cocoknya memang buat industrial atau buat apartemen gitu, rooftop gitu. Kalau ini ya buat rumah lah, ini buat rumah atau ruko gitu bisa. Oke, baik. Saya lanjut ya. Kemudian untuk aplikasinya tadi saya sudah sampaikan di awal, substrate preparation yang paling penting, ini paling penting banget substrate preparation. Mau waterproofing sebagus apapun, substrate preparation-nya tidak bagus, nggak ada fungsinya. Repair crack and damage, corner sealing, cek untuk champernya, atau kalau belum ada segera di champer, bisa pakai cementitious material, bisa pakai epoxy material, tapi kalau yang mau ekonomis ya cementitious material. Kemudian setelah semuanya di mixer oke, drainase sloping juga oke, kita lakukan primer. Ini body coat, seperti tadi saya sampaikan. Setelah body coat kita nunggu 1 hari. Tapi kalau 880 bisa lebih cepat ya, nggak perlu nunggu sampai 1 hari. Dia lebih tergantung ke cuaca sih kalau 880. Dia lebih cepat kering karena dia bisa lebih cepat absorb ke dalam. Yang 880 itu salah satu kelebihannya juga sih. Secara aplikasi dia lebih cepat dibanding pure 980 atau dibanding pure poliuretan. Ini top coat-nya. Jadi top coat-nya sama, warnanya hanya ada warna hijau dan warna abu-abu. Gitu. Itu dari perbedaan 3 jenis waterproofing tadi itu, warantinya beda-beda? Oke, terkait waranti ya Bu. Jadi gini, benar, warantinya sih sebenarnya gini. Kalau 980 itu kita bisa kasih waranti kira-kira ya 5-10 tahun lah, 980 AR Bapak Ibu. Dengan menggunakan parameter-parameter kita ya, seperti thickness-nya harus berapa, kita nanti akan menyesuaikan. Contohnya gini, biasanya sih kita tanya dulu, Pak ini buat apa ya rooftopnya? Oh cuma buat rooftop biasa kok Pak, gini-gini. Trafficnya gimana Pak? Oh cuma ada orang-orang lewat aja dan nanti paling orang sesekali lewat akan buat maintenance. Oh ya udah Pak, kalau itu berarti pakai thickness-nya yang 1 mili atau 1,5 mili aja ya Pak. Terus nanti mungkin, nah kalau kita berikan 1 atau 1,5 mili, kita bisa kasih waranti 5-10 tahun Bapak Ibu. Atau nanti kita akan adjust lagi kalau customer atau owner sampaikan bahwa nanti akan dipakai untuk parkiran. Harus kita adjust juga untuk thickness-nya. Warantinya sama 5-10 tahun. Nah, kalau 880, karena 880 secara performance dia di bawah 980, biasanya itu warantinya kita hanya 5 tahun. Tapi ada beberapa project yang kita kasih waranti juga sampai 10 tahun. Dengan catatan, thickness-nya kita tinggikan. Jadi normalnya jika 980 thickness-nya hanya 1 mili atau 1,5 mili, dia bisa di 1,5 sampai 2 mili untuk 880. Gitu. Jadi thickness inilah yang akan membantu untuk mengcover waranti itu. Semakin besar thickness, semakin bagus, itu benar. Gitu. Jadi ya warantinya ya 10 tahun kita bisa lah. Tapi kalau di atas 10 tahun masih harus didiskusikan kembali. Ya. Oke, Pak. Dan saya rasa untuk saat ini ya, material waterproofing kalau dia bisa cover 10 tahun itu sudah outstanding menurut saya ya. Kecuali di atas itu Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar jenisnya polyurea. Memang polyurea di atas itu tapi ada harga dan rupa lah. Ya.
Nah, ini yang menarik nih, troubleshooting nih Pak. Ini biasanya Saya yang masuk. hal-hal yang terjadi ya Bu Linda Ya. Iya, untuk betul. bisa repairing ini. Kenapa tuh? Saya masuk ke troubleshooting. Troubleshooting yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini yang sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri itu dilihat warna hijaunya itu dia ada sedikit perbedaan ya. Di sini tuh warnanya lebih gelap, di sini lebih pucat ya. Jadi ini ada perbedaan. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini biasanya bisa terjadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, terjadinya itu karena sebelum body coat ini kering secara sempurna, material ini sudah terkena air atau dia sudah terkena hujan. Kemudian habis itu baru aplikasi top coat. Nah, makanya terjadi coating defect seperti ini untuk top coat-nya. Kemungkinan yang kedua bisa terjadi adalah pada saat proses aplikasi top coat itu proses mixing material top coat-nya itu tidak termixing secara sempurna. Jadi material itu kan dalam bentuk kaleng Bapak Ibu atau packagingnya dalam bentuk pil. Itu kadang kalau dia tidak termixing secara sempurna itu ada pengendapan di bawah. Ada pengendapan di bawah atau bisa terjadi segregasi di bawah. Nah, segregasi itu biasanya solid-solidnya itu yang dia harusnya bisa ikut kita aplikasikan, dia terendam di bawah, dia mengendap di bawah. Nah, itu makanya kita harus mixing secara sempurna. Sama kayak pil 880, walaupun dia DIY ya, tapi itu wajib hukumnya buat Bapak dan Ibu nanti ketika memakai material itu untuk di mixing terlebih dahulu. Sama kayak cat, saya rasa juga harus di mixing terlebih dahulu kan supaya dia bisa tercampur atau bisa mixing perfectly gitu. Kemudian case yang kedua, ini Bapak Ibu bisa lihat dia warnanya pucat ya, warnanya pucat dan ini harusnya warnanya tidak seperti ini. Ini udah bisa dipastikan bahwa ketika aplikasi ya dia pada saat proses wetting time body coat-nya itu dia terkena air. Nah, dia terkena air. Sebenarnya pertanyaannya kalau udah begini boleh nggak sih tetap dilanjutkan pengerjaannya? Ada dua kemungkinan. Pertama kita cek dulu nih, kira-kira materialnya ini bisa kita klentek ya, atau bisa kita tarik dengan gampang nggak sih? Kalau dia ternyata bisa kita tarik dengan gampang, berarti kita harus ngulangin aplikasi ini dari awal. Tapi kalau ternyata material ini tidak ada potensi-potensi bisa diklentek atau dikuliti atau dipotek, nah berarti material ini sebenarnya masih bagus, masih bisa kita andalkan sebagai waterproofing material, tetapi hanya saja appearance-nya kurang menarik ya karena dia warnanya pucat gitu. Jadi mungkin memang lebih baik kepada para aplikator, nanti kepada para kontraktor atau mungkin Bapak Ibu sebagai owner ketika mau aplikasi material ini benar-benar di make sure mengenai kondisi cuaca segala macam, dan disarankan kalau bisa ya nanti pakai terpal untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Itu sih mengenai troubleshooting ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kasihnya Sarah. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Itu boleh dilanjutkan Pak? Pak Zuri, saya jadi mau ada pertanyaan deh Pak. Jadi kalau gimana? misalnya ini kan kalau kita lihat pengaplikasian ini kan secara horizontal semua ya Pak. Masih memungkinkan nggak Pak kalau misalnya ini diaplikasikannya secara vertikal gitu? Mungkin Pak, memang bisa. Material ini bisa diaplikasikan. Jadi gini, kalau material PU 980 kan dia materialnya sebenarnya jenisnya tuh lebih kental ya Pak, lebih viscous ya. Dia lebih viscous, dia lebih kental compare with PU 880. Nah, kalau 980 tuh normalnya diaplikasikan tuh maksimal tuh ya 1,5 meter kali ya, 1,5 meter Pak. Secara untuk vertikal elemen, karena kenapa? Kalau dia lebih dari 1,5 meter, dia bisa meler Pak. Bisa meler atau sagging namanya bahasa kerennya. Dia bisa sagging. Nah, tapi kalau 880 dia mau sampai 2 meter, 3 meter, 10 meter pun dia bisa. Tinggal yang mau ngerjain bisa apa enggak gitu. Nah, jadi kalau untuk dinding yang tinggi, kita biasa mengatasinya adalah horizontalnya kita pakai 980, vertikalnya kita pakai 880, atau kita pakai 980 sampai titik maksimalnya, habis itu di cover dengan 880. Nah, nanti kan finishnya adalah top coat. Nah, top coatnya itu sebenarnya seragam antara 880 dan 940, jadi nanti tidak akan ada perbedaan warna Bapak Ibu. Jadi antara dinding yang sampai tinggi 10 meter misalnya dengan lantai itu akan sama warnanya dan seragam Pak. Oke, baik. Terus tekukannya tetap harus dicemper atau bisa? Jemper Bu, tetap harus dicemper. Iya. Ya, itu wajib. Wajib ya. Kalau di-combine sama misalnya nih ya, kasusnya sebelumnya pakai yang ini cementitious screed gitu ya, terus
tiba-tiba yang area roofnya ya, terus yang perimeternya pakai PU gitu. Jadi ada 2 jenis gitu ya, bisa. Yang cementitious-nya di mana Bu? Di bagian mana? Misalnya di rooftopnya ya, Heeh. di rooftop di slabnya itu, nah terus di parameter dinding sepanjang si rooftopnya itu pakai PU misalnya gitu, bisa nggak? Bisa aja, cuma Bisa. cementitious itu kan dia biasanya harus di cover sama screed Bu. Iya bisa. Ya, berarti Tapi setelah kan- screed baru dindingnya pakai PU gitu Bu ya? Bisa Bu, bisa tetap Bu. bisa di-combine ya. Tetap bisa di-combine, Nggak ada masalah di sikuannya itu, Sikuan, di camperannya itu. oh enggak Bu, Kan enggak. itu ada dua perbedaan material ya. Enggak, no issue. Jadi kan tapi nanti dia berdiri sendiri Bu ininya. Fungsinya Bu. Jadi ini bisa diaplikasikan buat dinding. Ya kalau bisa ngecatnya kan berarti sampai di chamfer ya Bu ya. Baiknya Cuma ya. sampai camper saja. Heeh. Banyak kok Bu yang diaplikasikan buat di dinding nih untuk PU880 ya. Iya. Oke, baik. Mungkin silahkan dilanjutkan Pak Zuhri. Ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan sedikit lagi comparison untuk base produknya. Ini mirip-mirip kayak tadi di awal. Saya sedikit ngulangi lagi lah dari comparison antara polyurethane dengan torus membrane atau membrane. Produk base-nya udah sama-sama tahu. Pure polyurethane berarti pure polyurethane, hybrid polyurethane, acrylic modified polyurethane, torus membrane, reinforced bitumen. Bonding strength-nya sama-sama strong untuk polyurethane, dan kalau torus membrane bonding strength-nya ya saya sampaikan dia agak-agak decent ya. Biasa aja dia untuk ininya torus membrane untuk bondingnya. Yeah. Jadi karena kebanyakan kadang-kadang bocor itu juga karena bonding atau karena proses pembakaran aplikasinya tuh kurang sempurna, jadi ada gap tuh di situ tuh. Jadi air bisa masuk lewat situ untuk membrane ya, rata-rata gitu case-nya. Kemudian years use in market. Ini sekali lagi menurut pandangan kami sebagai pabrikan ya, polyurethane ya udah kira-kira 5 tahunan lah diaplikasikan di Indonesia, tapi menurut kami sebagai pabrikan masih belum terlalu well known di Indonesia. Jadi makanya hari ini kami mencoba untuk kembali memasarkan dan kembali mengedukasi Bapak atau Ibu. Kalau membrane mungkin udah 30 tahun, udah dari saya lahir kali dia udah terkenal membrane, sampai sekarang masih tetap setia menemani kita semua di sini. Dan selanjutnya elongation, tadi saya sampaikan di awal, pure polyurethane dia yang paling bagus, minimum 300%. Kalau bedanya Pak ya? Kenapa? Jauh bedanya ya Pak ya? Ya lumayan. Kalau polyurethane ya sebenarnya mirip-mirip kayak membrane, cuma hanya aplikasinya saja yang berbeda. Exposure to weather element, maksudnya dia bisa expose atau enggak. Intinya kalau polyurethane baik modified atau pure sama-sama yes, dia bisa expose. Kalau torus membrane must be covered atau must be protected with screed atau rigid, minimum 5 mm thickness, minimum 5 cm ya. Kemudian temperature application, dia bisa diaplikasi dari minimum 5 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Kemudian membrane, dia sampai 80 derajat Celcius karena memang dia dibakar kan aplikasinya. Gitu, ini tambahannya. Curing time, tadi Bapak Ibu tahu ya, kira-kira kalau polyurethane ya 3 hari lah. Atau pure ditambahin sehari, jadi 2-4 hari. Polyurethane 1-3 hari. Membrane lebih cepat memang dia 1 hari udah kelar karena hanya tinggal bakar. Susceptibility to hot air pickup itu maksudnya ini Bapak Ibu, dia bisa menerima kalau di parkiran epoksi itu, parkiran yang pakai epoksi itu kan kadang kalau ban mobil jalan bunyi itu dia bisa ninggalin jejak itu warna hitam-hitam tuh dari bannya. Nah kalau polyurethane ini dibuat untuk di parkiran, ini dia bisa lebih menerima itu. Jadi jejaknya itu bisa lebih minim lah dibanding pakai epoksi. Gitu. Nah, kalau torus membrane dia non resistant karena memang dia harus di cover pakai screed kan, jadi dia non resistant. Jadi ini ya mungkin cukup cocok kalau mau diaplikasikan untuk di rooftop parkiran. Kemudian odor, bau ya. Ini odornya pada saat aplikasi ya. Kalau pure polyurethane pada saat aplikasi karena dia pure benar-benar polyurethane, bau. Maksudnya bau PU ya, bau bahan kimia pada saat diaplikasikan. Tetapi setelah setting, setelah kering, udah sama sekali hilang baunya. Sama sekali hilang. Hybrid polyurethane, kenapa dia agak sedikit less smell atau less strong? Karena dia jenisnya modified. Dia udah ada campurannya PU-nya, dia nggak murni PU, makanya agak sedikit berkurang baunya. Kalau torus membrane ya cukup kuat baunya karena kan dia dibakar, kayak bakar oli minyak gitu kan dia. Jadi baunya seperti itu. Oil and moist contaminant resistant,
pure, resist, hybrid, torch juga resist, UV resistant seperti yang Bapak Ibu tahu, pure polyurethane resist dia bisa kena expose matahari, hybrid polyurethane dia bisa kena expose matahari, torch membrane dia nggak bisa, makanya dia harus discrete. VOC level, VOC itu volatile organic compound ya, volatile organic compound untuk levelnya. Kalau pure sama hybrid dia moderate, tapi kalau torch membrane dia high VOC level, maksudnya dia material yang menguap itu dia sangat banyak lah. Kalau torch membrane karena kan dia dibakar. Biasanya sih sepengalaman saya kalau kontraktornya Jepang atau ownernya detail-detail banget, dia biasa akan nanya ini VOC levelnya berapa segala macam gitu. Tapi kalau pure sama hybrid dia VOC levelnya cukup menengah lah, nggak termasuk dalam kategori high VOC level. Nah, ini sebenarnya saya bisa sampaikan bahwa ini conclusion ya dari presentasi saya hari ini. Jadi saya sudah coba buatkan comparison buat Bapak dan Ibu-Ibu di sini, apa sih bedanya dengan polyurethane atau hybrid polyurethane ini kalau kita bandingkan dengan membrane. Nah, sorry, di sini saya harus tulis membrane-nya plus screed konkret ya. Saya nggak bisa bilang membrane doang, karena membrane itu secara sistem dia harus dengan screed konkret. Kalau polyurethane sama hybrid, dia secara sistem memang tidak perlu screed konkret. Dia bisa berdiri sendiri karena dia bisa expose. Untuk di mana aja, maksudnya untuk lokasi di mana aja, karena membrane memang harus di screed konkret. Yang pertama, must be cover untuk membrane, must be cover with concrete, tadi udah disampaikan juga. Kemudian untuk polyurethane can be exposed without concrete. Yang kedua, relatively difficult for maintenance. Untuk polyurethane, easy for maintenance. Maksudnya adalah begini. Ini pengalaman kami, saya sering banget ketemu case orang-orang atau customer yang sudah aplikasi membrane. Customer yang sudah aplikasi membrane itu, ketika bocor, dia tuh sulit banget untuk mencari tahu di mana sumber bocornya. Dia injek pakai polyurethane di titik A, nongol titik B, injek lagi, nongol C, sampai dia capek. Akhirnya, saya harus gimana ya Pak? Saya cuma bilang satu, Bapak harus bongkar. Bapak harus bongkar screednya, Bapak harus bongkar membrannya, Bapak ganti waterproofing yang lain. Karena kalau Bapak pakai membran, ya begini lagi ujung-ujungnya. Karena kalau membran itu Bapak Ibu, mungkin bisa dibayangkan kalau ada bocor di atas kepala kita, itu kemungkinan sumber bocornya bukan di atas kepala kita. Mungkin bisa di 2 meter dari kita, 3 meter dari kita, atau berapa meter atau berapa senti dari kita, karena dia airnya di dalam biasanya jalan dia. Airnya masuk, tapi biasanya di dalam dia jalan. Jadi itu yang sangat sulit untuk maintenance-nya untuk membran. Dan kalau polyurethane sama hybrid polyurethane itu gampang lah, karena biasanya memang kalau bocor di atas kepala kita tinggal naik ke atas, di titik itu biasanya ada sobek, di titik itu atau biasanya ada celah. Biasanya begitu. Nah, perbaikannya gampang, karena dia hanya material coating, ya kita tinggal kopek itu, atau tinggal kita buat kotak di situ, udah kita aplikasi lagi dari awal, primer, body coat, top coat, begitu. Jadi sesimpel itu sih aplikasinya. Perbaikan dan maintenance-nya. Yang ketiga, kalau membran itu, dia high pollution in application, ya udah tahu kenapa bisa high pollution in application, karena dia dibakar, asapnya kemana-mana segala macam, dan membran ini nggak akan, kalau di industrialnya dia tidak akan bisa diaplikasikan di pabrik-pabrik atau di kilang-kilang minyak, udah nggak akan bisa, itu harga mati pasti nggak bisa. Kemudian kalau polyurethane sama hybrid polyurethane, dia less pollution in application, karena dia tidak dibakar, dia hanya coating, tapi mungkin kelemahannya sedikit. Saya harus bilang ya, dia agak bau ya ketika aplikasi, tapi membran juga bau banget ketika diaplikasikan. Gitu. Iya. Kemudian more expensive untuk membran, dan polyurethane dia cheaper. Nanti kalau mau detail banget, saya bisa sampaikan, silakan deh Bapak Ibu coba nanti. Ini yang sering banget sebenarnya harus saya sampaikan ke tim owner sama tim perencana ya. Jadi kalau mau bandingkan itu, jangan bandingkan membrane only dengan polyurethane, nggak bisa. Itu memang secara material adalah apple to apple. Tapi sistemnya tidak apple to apple, karena sistemnya adalah membran plus screed. Polyurethane, dia tidak perlu screed. Jadi yang harus dibandingkan adalah membran plus screed, compare with polyurethane only, yang dia bisa expose. Itu kalau dibandingkan, pasti lebih murah polyurethane. Dibandingkan membran plus screed yang Bapak harus kasih wear mesh, kemudian kasih screednya lagi, segala macam. Seperti itu.
Jadi ngitungnya nggak hanya cuma dari material ya Pak? Benar, Tapi tidak hanya cuma material. Dan ini juga. selalu saya sampaikan dan selalu saya tekankan bahwa nggak bisa. That's not fair kalau ngitungnya seperti itu, karena sistemnya dia harus pakai script konkret. Sama, bukan cuma membran sih, cementitious juga. Cementitious kan harus pakai script. Jadi kalau mau compare cementitious plus script compare with polyurethane gitu. Atau cementitious script, membran script compare with polyurea. Polyurea kan dia juga bisa expose gitu. Nomor 5, concrete visual appearance. Yang polyurethane color visual appearance. Kalau ini relatif ya, apa ya bahasanya, relatif atau tergantung masing-masing individu. Kalau ada individu yang suka konkret visual, ada individu yang suka color, atau ada yang nanti biasanya atasnya mau diapa-apain lagi gitu kan, bisa juga. Jadi tergantung lah. Yang keenam, more complex to be applied. Maksudnya adalah higher risk in leakage during application. Nah, ini juga harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu aplikasi membran, kan pasti harus di-script tuh. Nah, proses gini, setelah aplikasi membran, kita ponding test kan, atau tes rendam. Oke, tes rendam sehari, 2 hari. Oke, good, tes rendamnya bagus karena nggak ada bocor sama sekali ya. Habis itu kita aplikasi konkret atau aplikasi script kan. Nah, pada saat aplikasi script itu, kita nggak tahu itu yang terjadi apa. Masang wear mesh, tukangnya nanti ngapain lah, ada pisau jatuh, kalau atau ada palu jatuh, apa segala macam, kita nggak tahu itu. Oke lah, let's say, nanti ada yang ngawasin kok. Ya, emang bisa ngawasin 24 jam penuh ya kan. Saya cuma mikirin itu kadang-kadang. Nah, kayak gitu-gitu setelah ponding test atau setelah tes rendam bagus, aplikasi konkret yang kita nggak tahu aplikasinya gimana, habis itu ada bocor. Nah, itu makanya saya tulis di sini more complex to be applied, higher risk in leakage during application. Atau kadang-kadang ada lagi Bapak Ibu case aplikator ini hanya ngerjain membrannya doang, tapi scriptnya itu bukan aplikator yang charge, scriptnya yang charge adalah si kontraktor. Nah, ini udah salah-salahan pasti nanti ujung-ujungnya nih, saya yakinin kalau kayak gini nih. Tapi ini terjadi, sering banget kejadian. Nanti kalau bocor, kejadiannya aplikator akan, kita udah ponding test kok, kita udah ponding test dan nggak ada masalah, ya harusnya aman dong. Kalau tiba-tiba ada masalah, berarti bukan kita. Nah, kayak gitu-gitu itu. Jadi ya sepengalaman kita kayak gitu sering terjadi. Nah, kalau polyurethane, hybrid polyurethane sebenarnya ya cuma tinggal satu nunjuknya. Oh bocor, aplikasinya ada yang nggak bagus nih, gitu aja. Jadi lebih gampang lah, lebih gampang di aplikasi, lebih gampang untuk ditunjuk kalau ada apa-apa nanti, seperti itu. Kemudian nomor 7, script will allow microbiological plants and animals to grow. Ini maksudnya sebenarnya gampangnya lumut ya. Iya. Gampangnya lumut. Jadi kalau misalnya membran plus script, ya karena dia finishnya script, jadi pasti akan ada lumut nanti. Lumut lebih gampang. Tapi kalau polyurethane dan sama hybrid polyurethane, dia lumut akan sangat minim untuk bisa tumbuh. Bahkan saya sampai sekarang belum pernah lihat sih ada lumut tumbuh gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk membran plus script will add more weight or load for the structure. Nah, sebenarnya ini lebih ke desain struktur. Maksudnya adalah mungkin harus dipertimbangkan juga kadang-kadang kalau memang ternyata desain strukturnya bisa menerima load dari scriptnya yang 5 cm itu ya nggak masalah. Tapi kalau desain strukturnya dia tidak bisa menerima load untuk script 5 cm itu, nah itu harus dipertimbangkan juga gitu loh. Karena menurut hemat saya ya, atau secara singkat aja deh kita lihat, kayaknya membran plus script 5 cm yang ada pasirnya, semen, wear mesh segala macam, itu jauh lebih berat compare with polyurethane doang yang hanya kita coating. Dan itu harus jadi pertimbangan juga sebenarnya. Apalagi kalau nanti mau jadi parkiran segala macam, atau lagi kalau atapnya ternyata berubah fungsi, podium deck yang berubah fungsi, nah itu juga harus jadi pertimbangan. Itu sebenarnya konklusi dari saya atau kesimpulan dari saya terkait material polyurethane ini jika kita coba untuk bandingkan apple to apple dengan material membran ya. Oh, nah ini beberapa project reference. Ya, saya sebutkan noticeable karena memang sebenarnya banyak, cuma yang benar-benar notice ya di kita ya. Proyek-proyek besarnya adalah ini, yang paling terakhir kita aplikasi di Jakarta 3 Entity Data Center. MM2100, kemudian kita ada aplikasi di CGK 063 juga, segala macam, di Marunda, di Shell. Ini foto-fotonya Bapak Ibu, ini di Entity Data Center, ini di Amazon Data Center, kita aplikasi, ini di Marunda, di Shell Marunda ya, di Rumah Sakit Geraham 2100.
Gedung Telkom Makassar. Kira-kira finishnya seperti ini. Kalau saya sih suka ya ngeliat ya, karena ya saya sukanya warna grey sih. Gitu. Oke, mungkin saya akan bacakan pertanyaan pertama untuk Pak Zuhri dari Pak Syahlan Nasution. Dia bertanya, manakah sistem waterproofing yang paling baik? Integration, absorption, atau layering? Khususnya untuk pemakaian infrastruktur iklim tropis, Pak. Mungkin masukan Pak Zuhri seperti apa, Pak? Oke, jadi sebenarnya gini, tergantung dari fungsi atau finish yang mau didapat ya. Kalau integration itu buat Pak, jadi Pak Syahlan, kalau integration itu seperti tadi yang kita sampaikan kan Pak, integration itu kan berarti kan kita kayak mencoba untuk mencampur material waterproofing ini ke dalam beton. Jadi mostly rata-rata kalau di basement biasanya rata-rata kita pakai integral. Kalau absorption yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita aplikasi material ini dengan spray segala macam yang akhirnya bisa menimbulkan efek hydrophobic effect. Kalau layering itu yang paling common diaplikasikan membrane, cementitious waterproofing, kemudian membrane cementitious waterproofing dan polyurethane waterproofing. Kalau menurut saya yang paling bagus adalah sistemnya combine, Bapak Ibu. Sistemnya di-combine. Maksudnya contoh, integration. Sistemnya kalau bisa kita combine. Maksudnya adalah kita ngecor konkrit, ya kalau mau konkritnya kita kasih waterproofing integration, setelah selesai integration, kita berikan lagi layering. Sistem layering seperti polyurethane atau polyurea atau cementitious segala macam. Nah, itu jadi akan bisa memberikan proteksi atau perlindungan yang benar-benar maksimal. Tapi kan jarang banget itu dilakuin dan jadi yang lebih baik sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang lebih common sebenarnya layering. Tapi sebenarnya tergantung dari lokasi yang mau dikerjakan. Kalau misalnya basement bisa pakai integration, kemudian nanti mungkin di epoxy atau nanti mostly rata-rata di epoxy. Kemudian kalau untuk rooftop kita bisa pakai polyurethane, kita bisa pakai membrane atau kita bisa pakai cementitious atau polyurea. Untuk kamar mandi kita bisa pakai layering juga seperti itu. Mostly rata-rata seperti itu. Atau kayak kamar mandi hotel itu kalau nggak salah setahu saya kadang-kadang juga betonnya dia juga pakai sistem integration plus layering system. Oke. Halaman pertama yang akan kita temukan adalah namanya halaman brand news. Nah, di sini kita akan bisa melihat berbagai macam informasi-informasi mengenai brand-brand atau vendor-vendor produk yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Seperti hari ini kita ada sesi Product of the Week bersama DNK Stop. Di sini dalam pembahasan Estoflex-nya. Nah, di sini nanti juga kita bisa melihat hal-hal lain, informasi-informasi terkait dengan aktivitas atau informasi update dari teman-teman brand yang lain ataupun dari Katalog Pro. Dan yang menarik dari Katalog Pro ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah membuat klasifikasi dari 3 pekerjaan arsitek interior di Pilar MA mengenai varian produk material building. Nah, di sini contoh misalnya kita sedang membutuhkan kategori sipil gitu dan masuk ke subkategorinya construction chemical. Nah, di sini akan ada berbagai macam varian brand-brand yang bisa kita pilih untuk bisa kita masukkan dalam spesifikasi proyek yang sedang kita kerjakan. Contoh misalnya kita ingin tahu tentang DNK. Nah, di sini kita tinggal klik DNK-nya dan di sini akan masuk ke halaman DNK dan kita bisa tahu nih di halaman DNK ini DNK itu kantornya di mana sih, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah di sini akan tertera PIC-nya. Jadi nggak hanya terinformasi hanya nomor telepon kantor, tapi di sini juga ada PIC-nya. Contohnya misalnya dengan Pak Gandhi, pada saat kita klik, nah ini adalah halaman personalnya Pak Gandhi di Katalog Pro. Jadi kita akan bisa menemukan informasi tentang nomor teleponnya Pak Gandhi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Linda yang sudah mewakili teman-teman partisipan untuk mengulas produk dari DNK Stop. Dan terima kasih juga Pak Zuhri dan juga tim dari DNK Stop yang sudah hadir dan berbagi informasi teknologinya kepada teman-teman partisipan, dan juga tidak lupa untuk semua teman-teman partisipan yang hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang dan juga ada Protalk di hari Jumat jam 2 siang.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.